Nah, setelah dari kamar mandi itu Mbak Cici semakin penasaran dan akhirnya berusaha mengintip. Betapa shock dan terkejutnya Mbak Cici melihat si Andre ini duduk bersila sambil menyalakan kemenyan. Tiba-tiba itu terdengar ada suara seperti orang mengaum atau mengerang. Hmm, hmm. Begitu melihat, Mbak Cici hampir saja jatuh dari kursi karena kaget dan takut melihat ada sosok tinggi besar sedang memakan sesajen itu. Kulitnya hijau dan taringnya itu panjang, dan anehnya baunya itu anyir dan busuk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu. Sobat frekuensi mistis dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah nyata yang dikirim oleh Sobat FM yang bernama Mbak Cici yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 1990. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk Sobat FM yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya, dan supaya channel ini bisa terus berkembang dan kami juga lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi sobat-sobat FM yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Mbak Cici ini adalah istri dari Andre. Mereka menikah sekitar tahun 1990. Dan mereka memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Andre ini adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang bernama Ucok dan Uci. Seorang pedagang grosir sembako yang sukses dan terkenal di daerah Solo. Andre adalah sarjana teknik mesin, lulusan dari perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Sementara Mbak Cici ini adalah sarjana akuntansi dan juga dari perguruan tinggi yang sama dengan si Andre. Nah, Andre ini sebenarnya diharapkan oleh Pak Ucok untuk meneruskan usahanya. Karena Andre ini memang anak tunggal dan anak satu-satunya. Namun, Andre tidak tertarik dengan bisnis dagang. Karena sejak SMA, Andre memiliki hobi otomotif. Dan hobinya itu juga selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Karena memang sejak kecil Andre ini selalu dimanja. Pada tahun 1992, Bu Uci, istrinya Pak Ucok, ini meninggal dunia karena sakit gagal ginjal yang sudah dideritanya sekitar 5 tahunan. Nah, setelah ditinggal istrinya ini, Pak Ucok menjalankan usahanya sendirian, dibantu oleh 3 karyawan. Sementara Mbak Cici sebenarnya juga sudah ikut membantu, walaupun tidak setiap hari, karena masih mengurus anaknya ya waktu itu masih balita. Sementara si Andre sama sekali tidak mau membantu dan memilih menuruti hobinya, touring bersama
komunitasnya. Nah, pada tahun 1994, Pak Ucok akhirnya menyerahkan bisnisnya ini kepada Mbak Cici. Karena Pak Ucok memang sudah sakit-sakitan dan sudah merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan bisnisnya. Di tangan Mbak Cici, ternyata toko grosirnya ini semakin maju dan berkembang. Mungkin karena Mbak Cici ini memang punya jiwa pedagang, serta berbekal ilmu yang diperoleh semasa kuliah. Dan waktu itu Pak Ucok merasa puas dan senang, ternyata menantunya ini bisa meneruskan usahanya. Jadi kalau sewaktu-waktu Pak Ucok ini dipanggil Tuhan, sudah tenang. Dan pada akhirnya memang di tahun 1995, Pak Ucok ini dipanggil Tuhan. Nah, setelah Pak Ucok ini meninggal, si Andre bukannya terus ikut membantu Mbak Cici di grosir sembako itu. Namun masih saja menuruti hobinya. Jika disuruh membantu katanya, kan sudah ada karyawan. Aku sibuk mau touring sama teman-teman. Dan 1000 macam alasan. Untung Mbak Cici ini punya karyawan yang memang bisa diandalkan, yaitu Mbak Suci. Yang selama Pak Ucok masih hidup, dulu memang Mbak Suci ini yang mengurus pembukuan sekaligus menjadi kasir. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sepeninggalan Pak Ucok, ternyata si Andre bukannya semakin menyadari kalau sudah berumah tangga dan mempunyai anak. Tapi justru semakin gila dengan hobinya. Dan semakin sering tidak pulang. Kadang sampai 2 hari, bahkan pernah seminggu tidak pulang. Setiap pulang, itu hanya minta uang. Kalau ditanya untuk apa, katanya baru ada bisnis dengan teman-teman. Nah, kalau tidak dikasih oleh Mbak Cici, ya pasti akan marah-marah. Dan ujung-ujungnya mengancam mau menjual warisan orang tuanya. Begitu seterusnya sampai suatu hari Mbak Cici ini menerima telepon dari kepolisian kalau suaminya tertangkap polisi karena bermain judi dan juga mabuk bersama teman-temannya. Seketika itu Mbak Cici langsung shock dan seakan tidak percaya. Ternyata selama ini suaminya telah berbohong. Dan kenapa semudah itu Mbak Cici menuruti kemauan suaminya itu. Nah, setelah kejadian itu, Mbak Cici menjadi ngelokro atau tidak punya semangat lagi untuk mengurus tokonya. Karena memang beban pikirannya itu terkuras untuk mengurus dan memikirkan kelakuan suaminya. Belum lagi kalau mengingat berapa uang yang dihabiskan oleh Andre untuk judi dan juga untuk mengurusnya di pengadilan. Hampir 2 bulan lebih Mbak Cici ini mengurus suaminya, baik di kantor polisi maupun di pengadilan. Untung waktu itu Andre hanya dipenjara sekitar 3 bulan. Dan selama itu juga Mbak Cici tidak bisa fokus lagi mengurus tokonya. Untuk sementara memang waktu itu diserahkan kepada Mbak Suci. Nah, Mbak Cici tidak mau terlarut akhirnya dengan kesedihan dan tidak mau tokonya menjadi bangkrut, karena toko itu memang amanah dari mertuanya untuk dijaga dan dikembangkan demi masa depan cucu-cucunya. Sementara Andre selepas dari penjara setiap hari hanya lontang-lantung saja di rumah, ngerokok, ngopi, dan menjadi sering banyak melamun. Sampai pada suatu hari ada temannya yang datang menemuinya, namanya Heru. Nah, Mas Heru ini teman akrabnya Andre dari sejak SMA. Dulu kalau ada apa-apa mereka selalu berdiskusi. Dan Mas Heru ini sekarang ternyata punya bisnis properti yang besar dan termasuk orang kaya juga di daerah Solo. Mereka berdua ngobrol hampir sekitar 3 jam. Entah apa yang mereka obrolkan. Karena Mbak Cici waktu itu memang terus sibuk di toko. Nah,
Setelah kedatangan Heru, Andre ini kelihatan mulai memiliki semangat hidup. Dan berlahan-lahan berubah. Tidak lagi hanya duduk-duduk dan melamun, kata Mbak Cici waktu itu. Sudah mulai mau datang ke toko. Dan juga sudah mulai banyak ngobrol sama Mbak Cici. Walaupun dalam pikiran Mbak Cici waktu itu sebenarnya masih belum percaya. Apakah suaminya ini memang benar-benar mulai berubah? Karena kalau ingat berapa uang yang telah dihambur-hamburkan oleh suaminya itu, dan juga untuk mengurusinya waktu di pengadilan, rasa kecewa dan sakit hatinya Mbak Cici ini masih membekas. Sekitar 1 bulan setelah Andre membantu di toko sembakonya itu, si Andre ini bercerita kepada Mbak Cici kalau temennya Heru waktu datang ke rumah itu ngomong, kalau pengen butuh bantuan apapun, suruh datang ke rumahnya. Dan kalau Andre mau serius mengurusi tokonya dan butuh sesuatu, dipersilahkan datang, nggak usah sungkan. Loh, memang kita mau butuh apa? Timpal Cici waktu itu. Ya kita butuh modal lah, kan tokonya baru menurun dan sepi. Kemudian Mbak Cici pun ngomong lagi, nggak usah macam-macam lagi. Kamu itu alasan saja, ntar ujung-ujungnya untuk judi lagi modalnya itu. Nah, setelah mendengar itu, Andre terus diam dan nggak melanjutkan obrolannya lagi. Nah, semenjak itu, tiap hari hampir ngomong masalah modal, biar usahanya ini bisa kembali seperti dulu. Padahal si Andre ini di toko itu tidak melakukan apa-apa. Paling hanya duduk-duduk sambil merokok. Terus kalau sudah sekitar jam 10-an pulang ke rumah tidur, nanti sore datang lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya Andre memaksa untuk tetap ke rumah Heru. Mau coba pinjam modal. Walaupun Mbak Cici waktu itu tidak mengiyakan, tetap saja Andre pergi ke sana. Karena sebenarnya Mbak Cici masih ragu terhadap keseriusan suaminya. Yang ada di pikirannya, ini jangan-jangan hanya akal-akalan suaminya saja. Untuk bisa keluar dari rumah. Untuk bisa berkumpul dengan teman-teman lamanya. Mbak Cici tidak mau terlarut juga sama apa yang telah terjadi. Makanya terserah suaminya kalau memang mau pergi ke rumah Heru. Siapa tahu setelah dari rumah Heru itu bisa membuka pikiran Andre untuk bisa lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Akhirnya pada suatu hari Andre pergi ke rumah Heru untuk silaturahmi dan juga minta bantuan yang pernah ditawarkan oleh si Heru. Setelah dari rumah Heru, Andre tidak cerita apa-apa ke Mbak Cici. Kemudian Cici tanya, gimana mas hasilnya? Heru jadi minjami modal atau tidak? Tanya Cici. Andre waktu itu ngomong, kalau waktu di rumah Heru itu ternyata pas di situ juga ada Anang, teman SMA-nya juga. Yang dulu itu si Anang ini selepas SMA sebetulnya nggak bisa melanjutkan kuliah. Tapi sekarang ternyata sukses dan kaya raya. Jadi kita waktu itu bertiga hanya ngobrol-ngobrol saja. Dan nggak jadi ngomong ke Heru kalau mau pinjam modal. Karena malu sama Anang. Oh, begitu ya? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita mau serius mengelola toko, pasti bisa akan seperti dulu lagi. Singkat ceritanya, setelah Andre bertemu sama Heru dan Anang, Andre kembali tidak banyak ngobrol. Adanya justru sering banyak melamun lagi. Dan seperti ada beban pikiran yang berat. Dan Mbak Cici tidak tahu sebenarnya apa yang mereka obrolkan waktu bertemu. Apa mungkin Andre jadi malu sama Heru
dan Anang yang sekarang lebih sukses darinya. Seminggu setelah dari rumah Heru, Andri pergi lagi. Katanya mau ketemu lagi sama Heru dan Anang. Waktu itu sampai 2 hari Andri nggak pulang dan tidak ngasih kabar apa-apa. Saat itu Mbak Cici kembali pikirannya teringat kelakuan suaminya. Jangan-jangan ini kambuh lagi. Namun Mbak Cici tetap berpikir positif serta berharap apa yang dipikirkan tidak lagi diulangi suaminya. Karena memang kondisinya sekarang sudah jauh berbeda, tidak seperti dulu. Nah, setelah 2 hari berlalu, Andri pulang sekitar jam 5 pagi. Anehnya waktu pulang, Andri ini membawa barang-barang yang menurut Mbak Cici aneh. Karena waktu itu Mbak Cici melihat Andri ini membawa seperti gentong dan juga kaca pengilon yang untuk mengaca itu, yang lumayan besar, serta barang-barang yang ditaruh di tas kresek besar. Dan waktu itu tanpa banyak ngomong, Andri langsung memasukkan barang-barang tersebut ke kamar yang dulu ditempati oleh bapaknya dan kemudian menguncinya. Nah, mulai saat itu Andri mulai bertingkah laku semakin aneh. Setiap ditanya Mbak Cici katanya, tidak apa-apa, kamu diam aja. Yang penting kita bisa kaya lagi. Nah, kalau sudah begitu Mbak Cici memilih untuk diam. Tidak melanjutkan pertanyaannya lagi. Karena kalau dilanjutkan ujung-ujungnya pasti akan ribut sama si Andri. Bahkan kadang sampai ngungkit-ungkit masalah warisan orang tua. Sampai pada suatu malam, waktu itu seingat Mbak Cici pas malam Selasa. Sekitar jam 12 malam Mbak Cici ini terbangun karena mau ke kamar mandi. Baru membuka pintu kamar, Mbak Cici ini mencium bau kemenyan dan wangi bunga. Mbak Cici jadi merinding dan takut. Karena tidak pernah ada bau kemenyan dan wangi bunga selama tinggal di rumah itu. Namun karena sudah kebelet buang air kecil ya, Mbak Cici tetap berjalan menuju ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi itu berada di dekat dengan kamar Pak Ucok dulu. Dan begitu sampai di depan kamar itu, bau itu semakin menyengat hidung. Dan ternyata sumbernya itu dari kamar itu. Mbak Cici jadi teringat dengan barang-barang yang pernah dibawa masuk ke kamar itu oleh Andri. Dan selama ini selalu dikunci dan tidak boleh ada yang membuka kamar itu. Tapi apa yang dilakukan Andri di kamar itu? Pikir Mbak Cici waktu itu. Nah, setelah dari kamar mandi itu Mbak Cici semakin penasaran dan akhirnya berusaha mengintip dari angin-angin yang berada di atas pintu dengan menggunakan kursi. Betapa shock dan terkejutnya Mbak Cici melihat si Andre ini duduk bersila sambil menyalakan kemenyan. Di depannya ada gentong yang berisi air dan kembang. Nah, di atas gentong itu tertempel kaca pengilon yang ada di tembok. Serta di samping Andre, ini ada seperti sesajen yang ditaruh di nampan dari anyaman bambu. Tapi sesajennya apa Mbak Cici juga tidak tahu waktu itu. Masih dengan rasa penasarannya dan jantung yang semakin berdetak lebih kencang, Mbak Cici ini masih terbengong dan terdiam di situ. Tiba-tiba itu terdengar ada suara seperti orang mengaum atau mengerang. Dan kembali Mbak Cici naik ke kursi untuk mengintip lagi. Begitu melihat, Mbak Cici hampir saja jatuh dari kursi itu. Karena kaget dan takut melihat ada sosok tinggi besar sedang memakan sesajen itu. Kulitnya hijau dan taringnya itu panjang. Dan anehnya, baunya itu anyir dan busuk sekali. Nah, karena Mbak Cici ini sudah tidak kuat lagi melihat sosok itu, ditambah bau yang busuk yang membuatnya mau muntah. Akhirnya Mbak Cici kembali ke kamarnya. Semalaman Mbak Cici tidak bisa tidur lagi karena memikirkan apa yang dilakukan Andre
serta takut kalau tiba-tiba sosok itu ada di depannya dan juga memakannya. Nah, setelah pagi harinya Mbak Cici sengaja tidak berangkat ke tokonya karena menunggu Andre bangun dan keluar dari kamar itu untuk menanyakan apa yang telah dilakukannya. Setelah Andre kelihatan keluar dari kamar itu, Mbak Cici langsung menanyakan ke Andre. Dan tanpa basa-basi, Mbak Cici langsung menuduh Andre ini mencari pesugihan. Namun waktu itu Andre tetap tidak mengaku kalau mencari pesugihan. Justru pagi itu akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Mbak Cici dengan si Andre. Sampai Andre ini mengusir Mbak Cici dari rumah itu. Nah, karena Mbak Cici memang tidak mau kalau Andre ini cari pesugihan, akhirnya Mbak Cici memilih pulang ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, toko grosir yang dulu dijalankan oleh Mbak Cici, kemudian dijalankan oleh Andre dan dibantu oleh Mbak Suci dan 2 karyawan lainnya. Dan sejak saat itu, Andre menjadi kaya raya kembali. Andre kembali ke kebiasaan lamanya, suka mabuk-mabukan dan judi. Bahkan sampai melupakan anak dan istrinya yang tidak dia nafkahi. Namun si Andre ini hanya sekitar kurang lebih setahun menikmati itu. Karena Andre ini tiba-tiba sakit keras. Nah, karena sakitnya si Andre ini, Mbak Suci, karyawan yang tetap membantu di toko itu, mengasih tahu ke Mbak Cici dengan datang ke rumahnya. Mbak Suci bercerita panjang lebar tentang Andre dan keanehan-keanehan yang terjadi semenjak Mbak Cici tidak lagi bersama Andre. Setelah mendengar cerita Mbak Suci, Mbak Cici ini akhirnya luluh juga. Mbak Cici bisa membuang ego dan sakit hatinya untuk merawat Andre. Karena bagaimanapun juga si Andre ini tetap suaminya dan bapak dari anak-anaknya. Nah, saat Mbak Cici datang, kondisi Andre ini sudah memprihatinkan. Badannya menjadi kurus, matanya melotot, tapi pandangannya itu kosong. Dengan lidah terus menjulur keluar. Dan sudah tidak bisa berbicara lagi. Kurang lebih hanya sebulan Mbak Cici ini merawat Andre. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik secara medis maupun non-medis. Namun, nyawa si Andre ini sudah tidak tertolong lagi. Dari keterangan dukun atau paranormal yang didatanginya, ternyata benar kalau sakitnya si Andre ini karena menjadi tumbal pesugihannya sendiri, yaitu pesugihan buto ijo. Dan itu tidak bisa disembuhkan lagi, karena itu sudah menjadi perjanjiannya. Kalau tidak bisa atau lupa mengasih tumbal orang lain, buto ijo ini akan memakan dirinya sendiri. Akhirnya Mbak Cici hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan ditinggal Andre untuk selama-lamanya. Dan setelah Andre ini meninggal, Mbak Cici juga tidak berani lagi tinggal di rumah itu. Rumah dan tokonya dijual oleh Mbak Cici untuk memulai hidup baru dengan membuat rumah dan usaha di dekat orang tuanya. Nah, demikian sobat, kisah yang diceritakan Mbak Cici kepada kami. Semua tergantung dari penilaian dan sudut pandang sobat-sobat semua. Mau percaya atau tidak tentang adanya pesugihan yang membuat orang mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dan semoga kisah ini juga bisa menghibur sobat-sobat semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katentreman lan rahayu.